Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati isi hati Tuhan, pikiran Tuhan dalam firman-Nya yang diajarkan kepada kita jemaatnya. Kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 16. Firman-Nya mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, kita melihat konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus waktu di bumi, Dia mengajarkan tentang pokok anggur adalah dirinya sebagai pokok atau sumber kehidupan bagi semua manusia, khususnya orang percaya. Dan Bapaknya adalah pembelahnya, artinya tidak ada pokok lain. Tidak boleh ada yang menyamakan, mengganggu. Bapa yang membela, menetapkan di dalam Kristus Yesus. Itulah menjadi pokok kehidupan bagi umat manusia. Lalu orang percaya itu jadi cabangnya, ranting-rantingnya. Supaya dia berbuah, kata ayat tadi. Dan kalau berbuah, buahnya itu kekal, tetap. Buahnya abadi. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, itu akan diberikan kepadamu. Itulah bagian berkat yang Allah sediakan bagi orang yang melekat kepada Kristus Yesus. Menariknya saudara, dimulai dengan kalimat bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Tuhan di dalam Kristus Yesus yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Wah, mantap itu. Bukan kamu yang memilih aku, mengandung penjelasan, mengandung fakta. Ketidakberdayaan manusia, kerusakan manusia yang seringkali cuma dipahami di permukaannya saja. Sehingga maksud dari Tuhan, tidak ada seorang yang mampu, sanggup lolos dengan usahanya, dengan kebaikannya, dengan agamanya dalam agama Kristen. Lalu dia berhasil untuk bisa diterima oleh Tuhan dalam surganya. Itu intinya. Itu menjelaskan bahwa sejak kecil hati manusia, kata Kejadian pasal 6, itu enggak ada minat untuk hal-hal ketuhanan. Ya cuma di luar lah. Memang manusia itu kalau ada susah celaka, misalnya ada masalah, ya Tuhan. No. Tetapi hakikatnya manusia itu melupakan Tuhan. Menolak Tuhan. Mengasihi Tuhan, boro-boro mengasihi. Tetapi aku yang memilih kamu. Nah, ini berbicara kasih Tuhan yang kita pujikan tadi. Belas kasihan Tuhan yang menggapai, mencari, mengangkat kita, menemukan kita. Supaya kita kembali pada rancangan ilahi yang gagal oleh Adam dipenuhi. Atau diselesaikan, Adam gagal.
Tapi Yesus, Allah di dalam Yesus, sebab hanya Dia, Allah yang mampu menggenapi rancangannya sendiri. Dia jadi manusia sesaat. Di dalam Yesus, apa yang Adam gagal, rusak, hancur, terhilang, tersesat dari Allah, semua digenapkan di dalam Yesus. Itu sebab waktu Yesus di kayu salib, kalimat yang penting dari 7 perkataannya di kayu salib. Sudah genap. Sudah selesai. Sudah finish. Gak ada yang boleh nambah lagi. Gak perlu diragukan lagi. Seperti kebiasaan dalam pemikiran, perasaan, dalam jiwa kemanusiaan kita itu. Salah satunya, kita dipilih untuk berbuah, untuk tertanam di dalam gerejanya. Tapi kalau saudara pelajari atau renungkanlah, Yohanes 15 ini intinya adalah sebuah hubungan. Pertama, saya ingin jelaskan begini. Tuhan di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Nah, 2 hal ini selalu bersamaan, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara sudah bertobat, percaya terima Yesus, orang berdosa yang keji, yang jahat, yang hina, yang kotor, sehebat apapun kenyataannya, begitu dia terima Yesus, Sang penebus dosa yang sempurna itu, dia langsung berada di dalam Tuhan. Kalau saudara baca surat-surat perjanjian baru, selalu ada kalimat di dalam Dia. Misalkan Filipi 4 ayat 13. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Loh. Aku sanggup menanggung segala perkara. Selalu kata di dalam Dia. Maksudnya di dalam Kristus atau di dalam Yesus Tuhan. Begitu orang di dalam Tuhan, pasti Tuhan di dalam dia. Itu sudah satu paket. Tapi lebih jauh renungkan jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Lebih jauh Tuhan ingin kita di dalam gerejanya. Nah itu lain. Kalau tadi Tuhan ingin kita di dalam Dia. Sebab di luar Tuhan, Yohanes 15, kamu carang yang patah, kering dan akan dibakar orang. Artinya betul-betul manusia akan binasa tanpa juru selamat. Ini ngeri, memilukan. Tapi banyak orang masih gak tahu, gak percaya, belum mendengar. Karena itu jemaat perlu menginjil. Benar-benar untuk supaya jangan banyak manusia masuk neraka. Itu motivasi yang benar. Tetapi Tuhan ingin kita berada di dalam gerejanya. Supaya kita dapat bertumbuh. Sebab kalau saudara dan saya masih panjang umur, itu berarti Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan sudah gak punya rencana pada hidupmu, sudah cukup. Cukup anakku, cukup hambaku. Kamu sudah banyak menderita di dunia ini. Sudah pulang aja. Saudara pasti dipanggil pulang. Pasti itu. Tapi biar saudara dalam keadaan yang terpukul, tergeletak, terjepit, tertindas, penyakit yang gimana pun. Kalau Tuhan belum panggil, kamu umur panjang terus. Amin. Amin. Di dalam pemeliharaannya itu namanya kita berada dalam kekuatannya yang menaklukkan segala sesuatu. Ya. Tapi kalau Tuhan belum. Aku masih punya kepentingan dengan hidupmu di dunia ini. Ya. Salah satu, saudara harus bawa minimal 1 jiwa. Pimpinlah niat hamba mencari jiwa bagimu. Minimal 1 saudara harus membawa orang sampai percaya, bertobat, terima Yesus, diselamatkan. Kalau enggak,
saudara belum memenuhi kehendak Tuhan yang penting dalam hidupmu. Minimal satu, coba renungkan 1 menit. Selama sudah jadi Kristen, menangkan 1 jiwa enggak? Dan kalau sudah menangkan, bimbing dia untuk tertanam bukan di dalam Kristus. Karena sudah tertanam, diselamatkan kan sudah. Tertanam dalam gerejanya, dalam konteks di gereja lokal dulu. Karena itu di kitab Wahyu ada 7 jemaat. Angka 7 itu angka sempurna. 7 jemaat di Asia Kecil mewakili rencana Kristus terhadap gerejanya. Sekaligus memberi pengertian. Kamu itu harus setia, loyal, komitmen, mendukung. Jangan jadi penonton. Ini yang penting karena kekristenan itu persekutuan. Satu dengan yang lain. Kalau saya nggak ada enak dengan orang lain, saya segera, Tuhan ampuni aku. Dan aku mengampuni dia. Mungkin saya nggak ketemu orangnya. Tapi saya clearkan di hati saya sebelum saya tidur. Itu ada persekutuan dengan Tuhan. Setiap minggu berbeda. Karena itu orang Kristen ada minggu lagi aja. Enggak. Minggu ini Tuhan bicara apa dengan saudara? Saudara tidak hadir terlewati. 1 poin hilang. Sebab minggu ini enggak sama nanti dengan minggu depan. Kita tertanam di gereja lokal. Katakan kepada jemaat di Efesus, di Smyrna, di Tiatira, di Pergamus, di Philadelphia, di Laodikia. Masing-masing ditambah surat-surat Paulus kepada jemaat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Loh, kenapa kau sendiri-sendiri? Karena Tuhan tahu nggak mungkin lah. Kita mau menjangkau banyak itu nggak mungkin. Yok, gereja Tuhan A, gereja Tuhan B. Kita ditata seperti domba itu dikandangkan. Punya kandang nggak? Dengan kandang ini Anda tanggung jawab. Wong penginjil aja, Paulus bilang, dia mau ke Asia, Roh Kudus mencegah. Enggak, kamu ke Eropa dulu. Filipi, Makedonia. Itu Kisah Rasul 16. Paulus bahkan makin menyadari, makin tua rohaninya, makin mendalam rohaninya. Dia bilang, aku enggak mau ngerebut lahan orang lain. Mau, aku dipatok untuk jadi rasul dan guru, ya sudah. Aku tidak mau mendirikan pada areal yang bukan Allah kehendaki. Nah ini penting untuk kita semua. Orang Kristen tidak boleh jadi penonton. Anda minimal tahu kalau saya jadi penjalan kolektan. Masih ingat ya, minggu yang lalu saya anjurkan ada 3 hal. 1, Anda mesti catat minimal 3 nama saja. Untuk Anda doakan sebelum Anda injili. Sudah dilakukan belum? 2, Anda mesti cat, subscribe. Jemaat sudah ngecat enggak ini? Yang ketiga, persembahan. Saya siapkan amplop. Saudara pakai amplop lah. Uangnya diatur dari rumah, sudah dipikirkan. Tuhan aku memberi berapa ini. Jangan serampangan. Itu menentukan rezekimu loh. Kalau saudara memberi perpuluhan, saudara belum memberi. Saudariku mengembalikan. Saya tidak katakan orang yang gak beri perpuluhan gak masuk surga. Enggak ada kaitannya itu. Masuk surganya dengan darah Yesus. Jangan pendeta nambah-nambah. Kamu gak perpuluhan masuk neraka kamu. Oh, enggak, betul nih. Keliru itu. Orang masuk surga hanya finish tubuh darah Yesus yang dipersembahkan untuk selamatkan kita. Tapi nanti urusan di kursi pengadilan Kristus. Ini untuk bagi-bagi kemuliaan, bagi-bagi pahala. Itu urusannya dengan berbuat baik, pelayanan, berkorban. Bahkan itu kaitannya dengan rezeki di bumi. Perlindungan, kesehatan, keuangan, macam-macam saudara. Jadi saudaraku, ayo persembahkan. Serius itu. Saya kembali saudaraku. Jadi dipilih untuk tinggal dalam Kristus. Maka Kristus tinggal di dalam kamu. Lalu doa-doamu dan seterusnya itu katanya akan diwujudkan. Tapi yang kedua, ditanam dalam rumah Tuhan gereja lokal. Itu sebab Daud berkata tertanam dalam rumah Tuhan.
1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Jiwa, pengertian, kerinduan, kepercayaan seperti ini masih tipis di kalangan Kristen. Lain loh ya, kalau ada hamba Tuhan dirikan gereja, itu sulitnya sampai izinnya nggak ada. Lalu dia pakai toko, bahkan mungkin dia pakai satu lapangan atau apa. Oh itu kreatifnya. Tapi yang jelas Alkitab rumah Tuhan. Baru kita ditanam di mana kita berada. Di rumah, di kantor, di sekolah, di masyarakat, di negara. Lah di sana kita ditanam. Karena itu ada kalimat gini. Orang mau sukses satu dulu dia harus tekun. Poinnya Tuhan yang lebih dulu memilih. Nah, jadi begini, dasar pemilihan Tuhan, kita ini sasaran belas kasihnya. Jangan kita berpikir Tuhan memilih saudara untuk rencananya, untuk kemuliaannya, untuk keselamatan. Itu karena saudara punya kebaikan. Tidak sama sekali, tidak. Kita nggak lebih baik dari orang-orang yang di luar Yesus kok. Tetapi dasar pemilihan Tuhan itu bukan karena apa-apa dalam diri kita. Cantik, ganteng, kaya, budi pekertinya, etika, moralnya baik. Tidak, karena secara hakiki, secara intisari kita ini manusia berdosa semua di hadapan Allah. Gak ada sesuatu yang bisa ditulungi. Nabi Yesaya memberi istilah kain gombal amo. Wis gombal amo pisan. Tahu kain lap di dapur yang sudah kumal, sudah kotor. Amo itu ngeprul, ditarik brul. Jadi untuk apa kain gombal kalau kain lap dapur walaupun kotor, kumuh, tapi masih kuat ya bisa buat lap-lap wajan, panci masih kena. Tapi kalau sudah amo, diapain dia dibuang aja, dibakar sana. Kita itu nasibnya seperti begitu manusia itu. Tapi karena kasihnya, belas kasihnya. Jadi Tuhan itu betul-betul penuh kasihan pada kita. Bukan karena saudara tiap minggu ke gereja lalu belas kasihan Tuhan tambah besar sama saudara. Enggak loh. Jangan berpikir begini, saya ngomong prinsip, bisa disalah ngerti ini. Orang bisa, wah kalau aku beli perpuluhan, kalau aku ikut pelayanan, kalau aku setia ke gereja, doa pagi, baca Alkitab, Tuhan tambah cinta kepadaku. Enggak, sudah. Itu pemikiran kita. Memang ada ayat Tuhan setia kepada orang yang setia. Itu dibaca dulu konteksnya apa itu. Kesetiaan belas kasihan Allah itu murni karena Allah itu kasih adanya. Allah tidak bersifat kasih. Kasih itu boleh dijadikan sifat Allah. Atau dimengerti sebagai sifat Allah. Tapi lebih dalam dari itu. Surat Yohanes berkata Allah itu kasih adanya. Jadi kasihnya gak pernah berhenti. Kasihnya begitu luas, dalam, besar. Kasihnya tanpa syarat. Kasihnya gak pernah berubah. Saudara yang berubah. Dulu mengasihi Tuhan. Makanya jemaat Efesus ditegur. Supaya kamu kembali pada kasihmu mula-mula. Betapa suamnya. Betapa ogah-ogahan, apatis, mulai malas. Mulai letih, lesu. Mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang kasih mula-mulanya telah ambiar, bocor. Sehingga ya yang dulunya sungguh-sungguh sekarang setengah sungguh. Bahkan mungkin sudah sama sekali tidak sungguh-sungguh. Kondisi saudara kaya apapun, dia tetap sayang saudara. Sebab dia gak bisa berubah. Mana ada Allah seperti ini. Jadi kalau Allah kita heran dan besar, Allah dahsyat, jangan dikategorikan kuasanya melulu, hikmatnya loh. Dia menata semesta alam ini. Sampai tahun sudah mau kiamat, istilah kasarnya dunia mau kiamat. Manusia baru bisa ke bulan kok. Dan gak bisa ngapa-ngapain buat rumah di sana belum. Jadi Tuhan itu kasihnya gak bisa berubah. Saudara ngerti ini, saudara gak punya alasan untuk mundur. Amin.
Ngerti ini saudara nggak punya alasan untuk khawatir hari tuamu, masa depanmu yang muda-muda. Amin. Ayo beri kemuliaan bagi dia dong. Layak toh. Kasihnya seperti itu. Mana ada Allah seperti ini? Ayo direnungkan. Saudara lihat, dasar Tuhan memilih kita. Ciptaan yang segambar dengan dirinya. Malaikat sampai serafim, pokoknya makhluk yang aneh-aneh, yang kudusnya luar biasa di surga itu. Mulianya, sinar kemuliaannya. Pokoknya dia tetap ciptaan. Sehebat apapun tetap ciptaan. Ciptaan yang tidak segambar dengan Allah. Itu sebab suatu hari Tuhan ngomong gini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jangan bingung. Loh, ono telu Allah. Enggak, Allah Esa. Ya. Bapak ngomong, mari kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Menurut teladan kita. Ini karya terbesarnya Allah. Begitu ada makhluk namanya manusia, dengar saudara. Ketika Adam dicipta, ditulis begini. Maka Allah menghembuskan nefasnya, bahasa Ibrani. Nafasnya. Makanya Yesus waktu bangkit, murid-muridnya di ruangan, terimalah Roh El Kudus. Jadi ini kehidupan Allah ditanam dalam ciptaan yang segambar. Karena itu manusia satu tapi trinitas ya. Tubuh, jiwa, roh. Manusia punya moral kayak Allah, binatang gak punya. Malaikat punya keinginan, punya pikiran, punya kehendak, tapi enggak punya tubuh. Dia enggak segambar dengan Allah. Jadi kalau Allah disembah oleh bersama malaikat di surga. Siapa yang nandingi ekstra musiknya malaikat di surga? Ada nyanyian di dalam hatiku seperti nyanyian surga. Nyanyian surga itu gak ada kata bahasa yang bisa menggambarkan. Saya bayangkan andai kata telinga kita yang fana ini bisa mendengar. Saudara akan terkagum-kagum. Baru malaikat. Tapi di hati Allah, mereka itu cuma pelayan. Gak segambar. Tapi di Kidung Agung, hai merpatiku, itu simbol jemaat. Yang ada Roh Kudus, merpati itu gak punya empedu. Tidak punya kepahitan. Wah, ini negur kita. Kita ini masih punya kepahitan. Bukan satu dengan yang lain. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja. Cepat diselesaikan gitu. Ya. Nah, saudaraku, hai merpatiku, keluarlah dari celah-celah bukit batu. Ada banyak kekerasan, pemberontakan di hati kita yang menghalangi kita untuk menyembah, memuji Tuhan dengan lebih bebas. Tapi Tuhan nunggu, keluarlah merpatiku. Aku rindu mendengar suaramu. Saudara, saya kembali. Ini ciptaan yang segambar dengan dirinya. Begitu manusia, jemaat yang ditebus dengan darahnya memuji Tuhan. Allah bilang, ini yang kurindukan. Ini bukan berarti Tuhan itu butuh pujian saudara, enggak. Ini bukan berarti Tuhan itu tamak disanjung-sanjung. Kalau enggak disanjung oleh ciptaannya terus Tuhan ngamuk, marah. Enggak lah. Dia sempurna. Dia enggak dicipta. Dia sumber dari segala yang ada kok. Dia yang menopang seluruh ciptaan sorga, bumi sampai bawah bumi. Kurang apa itu? Tapi itu sudah menjadi keputusan dalam kedaulatannya yang sempurna dan maha kuasa. Aku hanya mau pujian manusia. Sebab dia segambar dengan diriku. Segambar itu kira-kira, saya jadi teringat satu pendeta menjelaskan begini, coba saya cupliknya. Ya. Jadi segambar itu seirama gitu loh ya. Kalau enggak seirama enggak bisa. Jadi Tuhan enggak bisa bersekutu, berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dengan malaikat. Enggak. Semua dianggap ciptaan. Tapi ada satu saudara. Nah itu. Sehingga
Dasar pemilihannya begitu. Dan kalau Allah memilih, itu menurut kerelaan keputusannya. Itu saudara baca di Efesus pasal 1. Sesuai dengan kerelaan keputusannya dalam Yesus Kristus. Dia memilih kita, itu karena kerelaannya. Sekarang saya tanya, Erik, kamu kawin sama siapa Erik? Ella, datang gak dia? Datang. Keputusan kerelaannya dia, gak ada loh sesungguhnya yang bisa ngintervensi. Orang tua gak boleh, kalau sudah keputusan anak ya harus didukung. Ya wis, Bu, aku kawin Mbak Ella. Dinasihati, wis kon pikir tanah, wis Bu, anu macam ya wis ayo. Itu kerelaan, tidak ada yang bisa ngubah. Makanya ada dua, soal agama, soal Tuhan sama soal nikah. Jangan diintervensi, itu wilayah kehendak bebas. HAM-nya manusia yang paling utama. Kalau ada orang maksa agama orang lain, enggak boleh. Tapi cerita nawarkan boleh, kalau dia mau boleh. Kalau enggak mau jangan diancam, dipaksa, enggak usah. Kawin juga begitu sama. Nah sesuai kerelaannya. Tadi ciptaan yang gambar, coba main C ya. Ayo. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalammu. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Katakan Yesus besar. Katakan dia cinta. Katakan dia ampuniku. Katakan dia enggak berubah. Mengatakan. Nah ini namanya serasi. Misalnya, katakan Yesus terbesar. Terus mana? Katakan, suaraku tak kayak gini. Saudara mandek lah om, mandek kok nyanyi om. Kopoon kupingku ya begitu saudara, betul? Makanya musik itu pengaruhnya besar. Sound system ini pengaruhnya besar saudara. Harusnya Bambang itu dibayari, soundman. Larang soundman ya. Tapi dia memilih gratis karena cinta Yesus. Karena dia jemaat di tempat ini. Pemain-pemain juga sama. Kalau Anda, saya enggak anti ya. Kalau Anda melayani Tuhan ingin dibayari, nilaimu turun 5 tingkat. Karena engkau enggak full time. Karena engkau punya pekerjaan, Allah akan memberi pekerjaan. Anda dapat berkat dari tangan pertamanya, yaitu Tuhan sendiri langsung. Anda harus percaya itu. Lambat atau cepat. Nah, menurut kerelaan keputusannya. Jadi yang enggak dipilih, wis gak bisa apa-apa saudara, mau apa? Itu kerelaan kemudian. Dan ini bentuk penghargaannya. Manusia sudah hancur oleh dosa, jatuh, sudah terhilang, tercerai dari Allah, tersesat. Makanya Lukas 19 ayat 10, anak manusia itulah sebutan Yesus ketika jadi di bumi jadi manusia. Anak manusia datang bukan mencari yang benar, tapi mencari yang terhilang dan yang tersesat. Ini penghargaan. Karena manusia itu ciptaan yang berharga di mata Allah. Ingat ya, minggu depan kalau saudara nyanyi eling firman, oh Tuhan, umurku boleh tua, aku tak angkat tangan, aku tak nyanyi sungguh-sungguh. Pemusik nyanyi apal nokorna supaya kamu bisa nyanyi lebih enak gitu. Itu baru ibadah.
Yang masih di bumi loh, belum di, saudara tahu nanti di surga nggak ada yang khotbah, jangankan di surga. Akhir zaman kitab Amos, orang akan cari firman dari timur sampai barat. Nggak dapat lagi, firman sudah diangkat dari muka bumi. Sekarang bisa. Firman nanti akhir zaman nggak didapat lagi loh, apalagi firman yang inti pengajaran. Sebab kalau kita tertanam di rumah Tuhan, itu bukan cuma soal penginjilan, kita harus menyelamatkan orang lain, tapi kita digembalakan untuk persiapan masuk kemuliaannya yang besar. Jadi mari ya sebisa mungkin jangan absen. Sekali lagi tiap minggu ada maunya Tuhan sendiri. Terus berproses. Nah, dia ingin menghargai kita, lalu kita dipilihnya. Dan dia ingin memulihkan hubungan yang sejenis dengan dirinya. Saudara nggak bisa kawin sama speaker. Saudara nggak bisa kawin laki sama laki. Nah, itu melanggar. Saya lagi meneliti tentang LGBT. Ini marak. Di 8 negara sudah disahkan. Di Indonesia belum diizinkan. Kita tidak boleh membenci orang-orang yang dalam kondisi kena narkoba, LGBT, kekristenan mengasihi. Tapi bentuk kasihnya ini bagaimana dulu? Bukan tanpa syarat. Kasih kita harus gak bersyarat. Tetapi kasih kita ada unsur mendidik dan mengarahkan pada jalan kebenaran. Laki sama laki gak bisa kawin. Perempuan sama perempuan gak bisa kawin. Saudara nggak bisa kawin sama beton, saudara nggak bisa kawin sama rumah, saudara nggak bisa kawin sama musik. Seenak-enaknya saudara main musik, saudara nggak bisa betul-betul menyatu sama musik. Karena musik bukan manusia. Allah juga begitu. Dia mencari yang sejenis dengan dirinya. Itu sebab dia pulihkan. Dia turun dari surga, dia jadi manusia. Dia rela mengambil ketidakbenaran kita, dia ambil dosa-dosa kita, dia ambil penyakit, penderitaan, kesalahan kita, pemberontakan kita, lalu dia kenakan ke dirinya sendiri. Dia ambil kutuk-kutuk kita, lalu dia pakukan dirinya di kayu salib tanpa membela. Setelah selesai, dia berkorban, dia pulihkan. Ini identitas dirimu. Andaikan saudara di dunia ini, saudara dari kecil lahir sampai tahun 2024, biasa-biasa ekonomimu, bahkan pendidikanmu biasa-biasa, atau mungkin tua mbak melorot, bisa saja loh. Tapi nggak ada yang gubris saudara, tahu bahasa gubris? Yang reken, yang memperhitungkan saudara, yang menghormati saudara, yang simpati sama saudara. Sehingga ono lagi semua orang mencela saudara, semua orang menghindari saudara. Sampai Salomo berkata, orang kaya banyak teman, orang miskin ditinggalkan temannya. Benar itu. Tapi jangan lupa, ketika engkau cacat mungkin, ketika engkau mempunyai keluarga yang amburadul, apapun pekerjaanmu mungkin nganggur sekarang, tunggu mati ya Pak. Pendeta aku ini gak ada apa-apa, wis ngenteni mati ya. Tunggu dulu. Kamu tuh berharga loh. Harga dirimu di dalam korban Kristus. Sering kita ditipu oleh kedagingan kita, ditipu oleh iblis. Jadi anak Tuhan itu mengeluh, berontak, bimbang, malas, apatis, macam-macam wis. Lalu merasa diri nggak bahagia, nggak berharga. Itu kebodohan kita. Karena kita nggak menghayati memang. Saya dan saudara sering gak menghayati. Yang kita hayati itu hidup kemanusiaan kita. Makanya Paulus berkata, pikirkan yang di atas. Di mana Kristus ada. Jangan yang di bumi. Di bumi ini gak ada keadilan. Di bumi ini gak ada saudara. Semua kaya. Omong kosong. Bahkan terakhir saya lihat nanti di akhir zaman. Middle class. Kelas menengah. Menengah turun sedikit, menengah naik sedikit. Itu bakal hilang. Dari peradaban manusia. Yang ada cuma kaya sama miskin. Nah nanti kita buktikan. Sistem dunia. Dengan kaya. Iblis melalui antikris. Dipakai untuk ngatur
Cara pikir presiden-presiden di dunia ini gak diatur orang-orang kaya. High konglomerat diatur loh. Kalau kita makin ngerti diatur, saudara. Beberapa ahli kesehatan diatur loh. Sama farmasi-farmasi tingkat tinggi. Sedikit kita bangga presiden kita gak mau diatur. Sampai privat bisa kembali walaupun gak tahu hitungannya untung dan rugi, yang jelas sahamnya 51 jadi milik Ibu Pertiwi. Wah, itu butuh keberanian. Salut lah, saya pribadi salut. Nah, jadi memulihkan, ayo dilanjut dikit, dilanjut. Hubungan dengan Tuhan dalam tingkat. Jadi begini, Tuhan itu memilih kita untuk punya hubungan. Nah itu, semua itu intinya di situ. Jadi orang Kristen ini bukan berhenti pada agama. Sekali lagi ibadah kita, ayo saling mendorong, saling mengingatkan, saling ingat. Ibadah kita ini bukan sebuah show pertunjukan. Waduh, memang segala sesuatu yang ada untuk ibadah itu untuk kemuliaan Tuhan. Lampu-lampu, dekor, musik yang bagus untuk Tuhan. Di surga itu hanya ada pujian penyembahan. Makanya pujian penyembahan itu sebetulnya intisari ibadah. Firman dan penyembahan. Dua itu aja. Zaman dulu disebut firman dan doa, nggak ada lain lah. Doa itu kaitannya Roh Kudus, firman itu kaitannya Alkitab. Kalau orang Kristen tidak diikat dua ini, saudara gampang lepas, pasti gampang lepas. Jadi hubungan tingkatannya saudara lihat, menjadi anak. Coba dibaca cepat, Efesus 1 ayat 5. Ya, pembaca firman langsung. Ya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Dalam kasih dia telah menentukan kita dari semula. Bahkan di Fatsal 1 ayat 4. Sebelum kamu dilahirkan. Sebelum dunia diciptakan. Wah, ini luar biasa. Terus. Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Untuk jadi anak-anaknya. Cukup. Artinya saudara. Kalau orang sudah jadi anak Allah. Berarti dia akan terima keselamatan. Tidak ada lain sudah. Dia akan terima keselamatan. Dia akan terima warisan di bumi. Baca Matius 19. Tuhan, aku sudah meninggalkan semua ikut Engkau. Kamu akan dapat 100 kali ganda di bumi. Dan hidup yang kekal. Loh, di surga. Double. Makanya Paulus berkata ibadah kita ada perjanjian untuk hidup yang sekarang sampai hidup yang akan datang. Ini enggak boleh salah satu ditinggalkan, ditekankan yang di bumi saja. Sehingga wah, jadi Kristen cari kesuksesan melulu. Pincang nanti. Yang satu ditekankan, enggak usah sukses-sukses, yang penting setia sama Tuhan. Juga pincang. Dua-dua, karena Tuhan ingin di bumi sampai di surga. Makanya doa Bapak kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa sih kita suruh memuji Tuhan? Ini latihan untuk saudara dan saya nanti di surga dalam dimensi ilahi yang sempurna. Saudara memuji Tuhan, abadi loh. Ada orang Kristen masih gak lahir baru dengar khotbah. Nanti di surga gak ada pekerjaan, gak ada kawin. Tidak perlu matahari, oksigen, tidak ada sekolah, tidak ada taman hiburan, tidak ada mall. Surga kok ono mall itu mall sopo ya toh. Lalu anak tuannya enggak lahir. Pak Pendeta, kayak gini caranya bosen lah di surga, kalau mall. Terus ada yang menyembah Tuhan. Berapa hari? Abadi selama. Aduh Pak Pendeta, ampun. Ya bosen, di gereja 2 jamnya bosen aku nyanyi terus. Dia lupa, diubah dulu saudara. Diubah dulu. Kalau saudara dengan cara sekarang gak sanggup. Abadi. Nah, itu jadi anak, terima keselamatan, terima warisan, berkat itu Efesus 1 ayat 3 gak usah. Dan kita dimasukkan jadi keluarga Allah. Kitab Wahyu berkata, Allah menjadikan semua baru, yang lama berlalu. Lalu dia tinggal bersama manusia. Dihapusnya air mata. Penyakit, penderitaan, kematian tiada lagi. Wahyu pasal 21.
Artinya Allah membentuk keluarga. Dari dulu Allah itu senang. Makanya Bapa, Putra, Roh Kudus. Pribadi jamak. Tapi Esa. Ini mencerminkan Allah itu semula dia ingin. Dia ciptakan serafim, malaikat, macam-macam. Sampai manusia. Nanti jadi keluarga Allah. Kalau saudara baca Kejadian 6. Anak-anak Allah dan anak-anak manusia kawin. Itu mendalam artinya. Siapa anak-anak Allah? Malaikat yang jatuh. Lalu kawin sama anak manusia melahirkan raksasa-raksasa, ditulis loh itu. Ini gak sanggup diteliti sama teolog. Gak sanggup dibedah oleh ilmuwan. Yang kedua jadi hamba, Roma 6. Kamu jadi hamba kebenaran, singkatnya begitu. Artinya saudara jadi hamba itu ditekankan jadi hamba yang setia. Hamba artinya saudara diberi kesempatan, diberi lahan, diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Jadi 3, hamba kebenaran. Saudara dan saya diberi potensi ya, untuk menang dari dosa. Itu kemampuan ada di dalam kita. Sebelum kita di dalam Tuhan Yesus, kemampuan itu tidak ada. Makanya sampai dinyonyok-nyonyok, dimatikan syaraf-syaraf supaya kedagingannya ini jangan berontak, sampai disuntik sama hormon tertentu. Macam-macam loh. Enggak. Di dalam Kristus kita diberi kemampuan potensi untuk menang. Makanya disebut lebih dari pemenang. Lalu di dalam Kristus kita diminta jadi hamba yang setia. Bukan asal melayani, bukan asal ibadah. Setia dan terlibat dalam pelayanan. Ayo orang Kristen jangan jadi penonton, keliru kamu. Nanti kamu menyesal. Kalau sudah kamu mati tarik nafas terakhir kamu baru sadarin. Tapi terlambat kayak orang kaya. Di Lukas 16 baru sadar. Hidup di dunia cuma mau seneng-seneng saja. Kaget dia. Mati gak dibawa semua kok. Gak dibawa. Gelangmu gak kamu bawa. Berlianmu gak kamu bawa. Pangkatmu, gelarmu gak kamu bawa. Rumahmu enggak. Baju pun enggak loh. Coba saudara. Jadi Tuhan membuka peluang kita itu hubungan dalam arti hamba. Dipercaya ikut ambil bagian. Tadi malam, sore gak malam dia. Saya tiba-tiba buka YouTube. Pak Presiden minta 10 konglomerat Indonesia untuk mendukung Ibu Kota Nusantara, IKN. Mereka invest triliunan. Saya minta itu presiden. Coba yang minta saya diguyu. Gereja Mundi Pak Yabta, Tisari, perumahan yang terbatas itu. Iya, gak usah. No. Tapi Presiden Jokowi bisa. Oh bisa Pak, siap. Sekian triliun berupa ini. Dan sampai Agustus untuk kemerdekaan supaya segera jadi itu. Rumah sakitnya, dikebut semua ini. Konglomeratnya mau. Loh diminta raja segala raja kok jadi ikut partnernya. Kok gak mau? Kok bodoh. Upahnya bukan mahkota, bukan pensiunan, mahkota, kemuliaan mahkota. Wah itu artinya luas. Yang ketiga, hubungan dalam arti sahabat. Yakobus 2, ayo dibaca cepat. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, iman, kepercayaan. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, menjadi sahabat Allah itu artinya rekan dalam rencana Allah seperti Abraham. Supaya jadi berkat di dunia ini, untuk itu diberkati dulu Abraham. Saudara mau berkatnya Abraham? Cara buka toko kecil-kecilan dalam tempo 5 tahun tokomu berubah menjadi ruko. Berkat Tuhan sih. Mau apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya tanpa kedugaan. Abraham dikuyok-kuyok dia mandul. Tuhan bukakan jalan semua. Sampai punya anak, sampai seperti pasir, bintang, macam-macam. Dibuatkan ditulis. Abraham orang yang amat kaya. Bukan cuma kaya, amat kaya. Baca kitab Kejadian. Jadi kalau kita sahabat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak akan pikirkan untuk nasibmu? Jangan-jangan kita nih masih jadi anak. Jadi anak disiapkan warisan kok. Puncaknya jadi mempelai saudara. Ayo dibaca 2 Korintus
11 ayat 1-3 atau ayat 3 saja cepat. Tetapi aku takut. Aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan. Nah, pikiran disesatkan apa? Cari firman-firman yang cocok-cocok untuk hidupnya, untuk soal kawin, soal pekerjaan, soal kesembuhan. Saya nggak katakan itu salah loh. Cuma itu, lama-lama kita disesatkan iblis tuh. Sebab iblis bisa beri kesembuhan, bisa beri jodoh, bisa beri rezeki. Iblis jago nih loh. Cuma melalui ilmu-ilmu gelap, melalui kerja kelas, melalui apa macam-macam lah. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, akibat mencari kesuksesan banyak orang Kristen keluar dari kesetiaan pada Kristus dan firman-Nya. Terus sama seperti Hawa diperdayakan cepat. oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Cukup. Ini puncaknya, artinya apa saudara? Ada hubungan cinta kasih yang murni, yang kudus, yang sempurna. Puncaknya itu. Nah, karena itu kita harus memilih. Penutup, saya nggak uraikan di sini, dibuka aja. Bagian kita tadi Tuhan memilih kita, yang kedua kita umatnya buat pilihan, tidak mudah buat pilihan. Tapi dalam konteks ini, ayo kita buat pilihan. Satu, beribadah. Jadi penyembah-penyembah Tuhan dalam gereja lokal. Kitab Yosua berkata begini, aku dan keluargaku tetap beribadah pada Tuhan. Terserah kamu Israel, kamu mau menyembah Baal, kamu mau menyembah patung, terserah kamu. Tapi aku dan keluargaku akan menyembah Allah. Daniel begitu, sampai dimasukkan goa singa. Sadrak Mesak Abednego begitu sampai dibuang dalam dapur api. Saudara, ibadah menyembah Tuhan belum sampai terima tantangan seperti itu. Jarak jauh, hujan, ya capek, ya ada arisan keluarga. Kok kalah loh ibadah kita itu? Saya ingin orang Kristen jadi militan, fanatik yang benar gitu loh. Kalau saudara nggak fanatik, diguyu sama iblis. Kalau saudara mau militan itu mesti dilatih berjuang itu, habis-habisan. Lah kapan Tuhan Yesus mau datang? Sudah 2024, 15 tahun lagi, 10 tahun, 5 tahun, nggak ada yang tahu, tiba-tiba dia datang. Ya, ayo, ini buat pilihan di gereja lokal dulu. 2, prioritaskan Tuhan. Efesus ini ayat-ayatnya. Tadi contohnya kitab Yosua dan dirinya Yosua. Prioritaskan Tuhan, Efesus 1 ayat 22, 23. Supaya Kristus jadi yang utama. Lalu lebih dalam untuk mengenal Tuhan. Ayo ayat penutup. Efesus 1 ayat 17, silakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kita mengenal Tuhan masih dangkal, masih tak seberapa, masih sedikit. Kita mengenal Tuhan masih tipis, masih samar-samar. Nah, ini pilihan kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita bukan saja supaya kita loyal, rela ditanam di gereja lokalnya. Ayo berjuang, sungguh-sungguh komitmen, tanggung jawab, loyalitas. Bukan karena manusia dulu, karena Tuhan. Tidak ada yang jadi penonton, semua ikut ambil bagian, semua ikut mendukung. Baru secara lebih jauh, lebih dalam untuk mengenal Dia. Amin. Tuhan mengasihi kita.